Apa aja sih manfaat dari riset untuk pembuatan novel? Well, aku bakalan bahas hari ini. Video ini dipersembahkan oleh penerbit Ujward Media. Mari bergaya dengan karya. Nah teman-teman, ketika kita berbicara soal riset, banyak banget orang yang kayak menyepelekan riset. Kayak ini kan naskah fiksi gitu, buat apa riset gitu kan. Naskah fiksi itu naskah yang dibuat dengan imajinasi gitu, bukan dengan data-data atau fakta. Justru naskah fiksi itu harus ditunjang dengan fakta, dengan informasi, dengan data yang ada. Bayangkan ketika kita menulis fiksi, kita misalkan mengangkat tema tentang seorang miliarder gitu kan, di bidang apa. Nah, kita harus cari tahu, misalkan di bidang ini, kita harus tahu bidang itu seperti apa gitu. Karena kalau misalkan kita hanya menempelkan itu sebagai identitas, itu nggak bakalan ngefeel gitu. Akibatnya orang lain kayak bisa salah persepsi, bisa mengkritik kita gitu. Karena kan sebenarnya kadang-kadang pembaca itu lebih pintar juga gitu. Kadang-kadang mereka itu lebih peka sehingga mereka bisa berkomentar apa saja. Nah, untuk mengantisipasinya, kita harus riset. So, inilah 5 manfaat riset untuk novel. Pertama, naskahmu tentu saja akan menjadi lebih berbobot. Berbobot itu berat, bukan berat dalam artian berat gitu ya, tapi berbobot itu berisi. Itu nggak hanya soal imajinasi, tapi juga ada ilmunya gitu. Ada data-data, ada fakta-fakta yang mungkin akan menjadi informasi atau ilmu pengetahuan baru bagi orang lain gitu. Karena bagaimanapun penulisan novel itu nggak hanya ujuk-ujuk berimajinasi ditulis gitu, tapi harus ada dasar-dasarnya. Ketika kita misalkan mengangkat tokoh dengan pekerjaan seorang banker, seorang seorang customer service misalnya. Nah, kita kan juga harus tahu gimana sih kerjaan customer service gitu di bank gitu secara umum. Nah, itu kan kayak masalah sepele ya, tapi kita jadi mempelajari, oh di bank itu biasanya customer service itu gini. Kemudian ketika kita misalkan berkunjung ke bank sengaja untuk melihat situasi, oh kayak gitu ternyata, itu kan kita jadi belajar untuk riset, belajar untuk turun ke lapangan gitu, untuk mencari tahu langsung tentang hal-hal semacam itu. Yang kedua, dengan adanya riset, kita bisa meminimalisir konflik dengan pihak-pihak tertentu. Well, ini kadang jadi masalah bagi sebagian penulis. Kayak misalkan banyak yang bertanya, Kang boleh nggak sih aku ngambil tempat ini sebagai settingnya, tapi takut misalkan nggak sesuai dengan orang-orang sananya. Nah, berarti salah satu caranya kita harus riset bener-bener, entah dengan cara langsung datang ke lokasinya, kemudian meminta izin kepada apa sih namanya tetua di tempat tersebut, misalkan kalau memungkinkan ya. Pokoknya dengan hal tersebut berarti kita akan meminimalisir konflik gitu, karena konflik itu kadang-kadang datang gak diduga gitu. Misalkan nih ada kita nulis novel tentang daerah ini tapi nggak sesuai ternyata, terus banyak orang asli sana yang protes. Tentu saja kita sebagai penulis pertama mungkin akan malu gitu, karena bakalan banyak dihujat juga. Kemudian yang kedua bisa jadi dituntut gitu, ini kok penulisannya nggak bener gitu loh. Nah itu gitu, meskipun ini hanya fiksi loh. Jadi ya menurut aku ketika kita riset sebaik-baiknya, kita akan bisa mengurangi konflik dengan pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, tentu saja menambah pengetahuan. Nah ini aku udah dibahas di poin 1 sebenarnya, tapi secara lebih dalamnya kita akan lebih tahu hal yang gak kita tahu. Kemarin aku membahas tentang musik di novel aku, ya otomatis aku harus mendengarkan banyak musik, mendengarkan banyak alat musik, mendengarkan atau mencari materi-materi atau teori tentang musik gitu. Itu kan jadi pengetahuan baru bagi aku gitu. Nah itu yang aku maksud gitu. Kita bisa mencari sesuatu yang gak kita tahu. Sebenarnya kita nggak niat belajar itu kan, tapi gara-gara kebutuhan naskah kita jadi tambah pengetahuan. Keempat, kita lebih berorientasi pada fakta gitu. Banyak di antara kita yang kayak, ini mah namanya juga fiksi. Pasti alasannya kayak gitu. Ketika ada yang ngeritik, kok ini kayak gini, ini juga namanya fiksi gitu, bukan buku non-fiksi yang banyak fakta gitu. Padahal justru ketika kita banyak riset, kita jadi berorientasi pada data dan fakta juga gitu. Intinya ketika ada sesuatu yang aneh, kita bakal langsung cari meskipun itu hanya masalah kecil gitu. Misalkan kita menulis setting tentang Garut gitu, kemudian kita memasukkan dodol Garut sebagai makanan khas, tapi ada yang komen tiba-tiba di platform tempat kita nulis, dodol itu kan bukan makanan khas Garut misalnya. Nah hal-hal kecil seperti itu kan kayak, emang iya ya, kita cari lagi, buka lagi. Nah itu, jadinya kita berorientasi pada data dan fakta gitu. Ketika ada seseorang yang memberikan komentarnya, memberikan masukan atau memberikan kritik, justru kita
Jadinya kayak oke, buka lagi datanya, apakah gue emang salah gitu. Jadi bukan yang ngotot, malah justru kita was-was dan malah justru kita mencari data-datanya dengan benar gitu. Manfaat yang kelima, kita nggak malu untuk promosi. Jujur, kadangkala kalau naskah kita kayak nggak maksimal itu malu juga loh buat promosi. Ini yang aku rasain ya. Kayak misalkan, ini gue promosiin nggak ya? Soalnya risetnya nggak mendalam nih. Gue takut dikritik, takut di ini, takut di ini, takut di ini gitu. Itulah hal yang bisa bikin kita kayak nggak mau mempromosikan, jadi nggak pede gara-gara nggak riset. Ketika kita riset, makanya rasa kepercayaan diri kita biasanya akan meningkat. Gue udah riset dengan sebaik mungkin, dengan detail mungkin, jadi gue mau promosi nih novel gue gitu. Jadinya kita bakalan lebih pede bawa kemana-mana karya kita gitu, nggak malu untuk dibicarain gitu. Nah, itulah beberapa di antaranya manfaat dari riset gitu. Sebenarnya masih banyak manfaat lain yang mungkin nanti akan kamu rasakan sendiri gitu, tapi ini hanya yang aku pernah rasakan dan sebagai gambaran aja bahwa oh, riset itu ternyata sepenting itu loh gitu. Pastikan kamu sudah subscribe dan juga nyalakan notifikasinya kalau kamu ingin nonton video aku yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.